Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadyo sembarang Wojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Oke. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Februari 2021. Udah masuk di episode 76 weh. 76. Ingat-ingat kayak ini ya, iklan rokok. Siapa tahu aku dapat sponsor gitu ya dari dia. Emang aku tuh siapa? Emang podcast aku sebesar apa sampai ada sponsor dari itu iklan gitu ya, yang biasanya ku beri kamu satu permintaan. Mau minta terkenal Jin? Ya moga aja sih ya podcast aku bisa terkenal. Terus habis itu bisa eksklusif langsung di Spotify. Amin ya Allah. Udah masuk episode 76 nih, masa iya gak eksklusif? Ya mau bercita-cita dari sekarang sih nggak apa-apa ya, namanya juga angan-angan doang, siapa tahu nanti jadi kenyataan gitu. Sebenarnya sih aku udah mau update postingan untuk podcast terbaru, cerita terbaru episode 76 tuh kemarin hari Sabtu malam mingguan ya, tapi berhubung kemarin itu masih ada problem, masih ada kegiatan, jadinya itu tertunda gitu ya. Ya baru sempat sekarang untuk update-nya ya. Oke, langsung aja ya kita baca-bacakan ceritanya. Dan cerita pertama datang dari Ben. Ya. Assalamualaikum Mbak Ana. Saya dari Bandung. Sebut saja saya Ben 10. Punya pengalaman yang menurut saya paling mistis nih. Pas saya melakukan pendakian ke Gunung Semeru pada tahun 2014. Kejadian ini terjadi pas turun gunung. Oh ya, saya berangkat berlima. Kebetulan ada satu orang yang belum pernah naik gunung dan baru pertama naik langsung ke gunung. Ntar motor lewat, ganggu. Yang notabene gunung yang wah dari sisi mistisnya. Dan sedikit info, di beberapa spot itu yang ada penunggunya, salah satunya wanita berkebaya merah yang sering keluar di tengah danau. Yang danau itu jadi primadona buat para pendaki, dan para pendaki pasti tahu danau itu. Lanjut ke cerita. Singkat cerita, kita udah turun summit dari puncak Mahameru sekitar pukul 10 pagi. Langsung kita makan dan prepare buat balik kanan turun gunung. Tapi kita sepakati buat ngecamp semalam lagi di danau itu. Kita berangkat dari pos Kalimati sekitar pukul 2. Memang itu bukan waktu yang tepat buat turun gunung karena pasti kita kemalaman di trek.
Ya kita terpaksa buat turun karena besok sore kita harus balik kanan. Dikarenakan harus masuk kerja juga. Nah, di sini ada teman saya, sebut saja si Encep, yang baru di dunia pendakian. Dan dia mungkin karena kaget dan mentalnya down, karena baru pertama kali dia menunjukkan perubahan sikap. Jadi aneh, cenderung diam, dan banyak ngelantur gitu. Beda banget gak kayak sebelum kita summit. Sebisa mungkin kita nenangin dia supaya tidak berpikiran aneh-aneh. Dan setelah beberapa jam kita berjalan, kita istirahat dulu. Dan jalur udah sangat sepi. Pendaki karena udah mulai gelap juga. Dan kebetulan banget kita udah sampai di pos Cemoro Kandang. Itu pas waktu maghrib. Dan si Encep mulai menunjukkan keanehan-keanehan. Mulai dari ngomong sendiri sampai gak bisa diem, kayak orang yang udah gak betah banget. Kita di situ istirahat lumayan lama, karena kondisi yang sangat capek banget. Kita pun di situ ngopi-ngopi dulu sambil ngerokok supaya suasana cair dan si Encep kondusif. Dan di situ kejadian mistis menimpa saya. Saya lagi asik ngerokok. Tiba-tiba karier saya jatuh yang karena emang itu saya jadiin senderan. Saya bangunin lah itu karier. Lanjutlah ngerokok dan si karier jatuh lagi. Pas saya mau benerin lagi, saya lihat sama ujung mata saya ada yang diam di belakang, samar-samar, dan keempat teman-teman saya yang di depan jadi pada diem. Saya cuek aja sama kejadian itu, sampai karier jatuh yang ketiga kalinya. Saya baru sadar, di belakang yang tadi itu, saya ngeliat seekor harimau gede. Mungkin segede sapi atau kerbau lah. Dengan posisi duduk santai sambil ngeliatin aktivitas kita. Dan semua pada terpaku diam gak bisa ngapa-ngapain. Mungkin bisa kebayang lah posisi si harimau itu duduk santai kayak kucing selayaknya. Di situ semua langsung buru-buru buat lanjutin jalan dan gak lihat ke arah kucing itu. Sampai kita jalan beberapa meter lepas dari Cemoro Kandang, kita udah mulai agak enakan, gak sepanik tadi. Lanjut jalan kita ngelewatin sebuah padang lavender yang sering disebut oro-oro ombo. Di situ ada 2 jalur. Jalur sering dipakai itu lewat tengah padang lavender. Ada juga jalur melipir menyusuri pinggiran padang lavender. Kita mutusin buat melipir biar lebih enak jalannya. Dan hal mistis itu belum berhenti. Saya yang posisi di belakang ketinggalan jauh tuh sama teman yang lainnya. Tiba-tiba teman saya sebut aja Icat lari ke arah saya dan teriak, lepasin karier lu buruan. Emang pas mulai masuk oro-oro ombo, beban saya naik beberapa kali lipat, makanya saya ketinggalan jauh. Setelah saya sampai di danau, udah ngediriin tenda dan makan malam, si Icat cerita bahwa di atas saya ada yang melayang gede banget, hitam, dan bentuknya kayak kabut gitulah. Semua kaget di situ. Setelah cerita itu, semua teman saya pada tidur, cuman saya nggak bisa tidur karena memang sekalian jaga. Karena banyak peralatan yang di luar. Dan tenda saya tepat mengarah ke danau. Lagi enak berdiam diri, tiba-tiba
depan saya muncul cahaya dari tengah danau. Warna merah agak mencolok sampai saya terpaku gak bisa ngapa-ngapain. Sumpah, di situ saya gak percaya apa ini mimpi atau beneran. Padahal di sekeliling masih banyak orang yang nongkrong di depan tendanya dan itu masih pukul 10 malam. Ya kategorinya gak malam-malam banget sih. Soalnya masih riuh orang ngobrol, ketawa-ketawa, dan itu bener, cahaya merah muncul terus sampai lumayan tinggi sampai harus mendongakkan kepala. Detik itu juga saya masuk tenda dan ngelamun sambil menggigil ketakutan. Keesokan harinya saya gak ngomong ke teman saya karena takut si Encep tambah parno. Saya skip buat cerita kejadian itu. Sampai kita semua balik ke rumah masing-masing, barulah saya cerita semua. Dan katanya menurut mitos yang saya baca sehari sebelum pendakian, emang ada makhluk itu di danau tersebut. Selesai. Maaf ya mbak, ceritanya sangat panjang dan belibet. Pembelajaran juga buat teman-teman yang lainnya, bahwa naik gunung itu bukan perkara mudah dan harus punya mental dan skill yang mumpuni. Jangan memaksakan dan mengendalikan alat, skill, dan mental seadanya. Oh ya mbak, masih ada cerita lagi nih kejadiannya pas saya pendidikan dasar pecinta alam waktu SMA. Lain waktu, dah saya cerita lagi. Sukses selalu buat Mbak Ana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Ben buat ceritanya. Emang ya cerita tentang gunung itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya dan pasti banyak banget cerita-cerita mistis yang ada di sana. Dan ini Gunung Semeru cuy. Yang sekarang Gunung Semeru itu lagi erupsi ya. Kemarin sempat meletus, walaupun tidak begitu besar seperti kayak di Gunung Merapi, tapi sangat berdampak buat warga sekitar di sana, yang khususnya daerah Lumajang sana ya. Apalagi banyak banget penambang pasir di sana. Ya semoga aja bencana ini cepat berakhir, apalagi sekarang ketambahan lagi ada banjir yang sangat besar di daerah Kota Semarang yang lumayan berdampak banyak banget buat warga di sana, apalagi di Jombang juga, khususnya di Jombang yang arah ke Nganjuk sana itu kemarin juga ada banjir yang membuat sekitar 6 sampai 7 desa itu terendam banjir. Ya semoga aja kejadian ini cepat berakhir, cepat pulih, semoga tidak ada bencana-bencana lagi, dan semoga warga-warga yang terkena bencana itu dapat ditabahkan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bener banget ya. Kalau misalnya kita ngedaki gunung itu jangan sampai, walaupun mungkin badanku ini aku tuh kuat banget ngedaki gunung apa segala macem, terus nyampe sana itu kita kelelahan dan bikin kerepotan teman-temannya juga gitu ya. Karena ngedaki gunung itu nggak dibutuhkan skill yang seadanya, bukan karena peralatan yang lengkap dan apalah, tapi juga mental juga, lalu skillnya yang bisa memumpuni, harus bisa biasanya tuh ada kayak ibaratnya kayak trainingnya gitu ya. Kalau aku ngeliat dari teman-teman UKM pecinta alam di kampus dulu itu kayak gitu, Jalawira itu. Jadi harus punya kemampuan yang lebih agar kita tuh bisa mendaki. Karena biasanya belum nyampe di atas itu kadang kita tuh bisa sampai dehidrasi atau mungkin gampang capek, kram dan lain-lain, parno dan segala macam lah. Apalagi biasanya itu gunung itu banyak banget cerita-cerita mistis atau cerita-cerita horor yang sering terjadi sama pendaki-pendaki gunung, sampai banyak sekali pendaki-pendaki yang hilang,
yang biasanya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, kadang juga tidak ditemukan jenazahnya. Ada juga yang biasanya sudah ditemukan tapi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan kayak gitu. Makanya ini jadi salah satu alasanku. Aku suka banget traveling, tapi lebih suka traveling naik motor gitu ya, lebih suka traveling motor terus ke pemandangan-pemandangan dibandingkan naik gunung. Sempet dulu diajak temanku naik gunung tapi aku nggak mau, capek. Aku tuh orang yang gampang capean kalau naik, nggak kayak dulu, udah gendut gitu kan. Udah nggak bisa ngangkat beban cuy, ngangkat beban hidupku aja udah susah, apalagi ngangkat beban barang-barang yang ada. Ntar belum nyampe atas ngeglundung aku dari atas ke bawah. Oke, thank you Ben buat ceritanya. Next ditunggu untuk cerita berikutnya ya. Ini pasti seru banget untuk masalah cerita-cerita gunung, karena cerita gunung itu gak ada matinya, gak ada habisnya. Pasti itu keren-keren semua lah cerita gunung. Aku tuh belum nemu cerita gunung tentang pendakian gunung di mana ya, Gunung Salak itu. Karena biasanya katanya Gunung Salak itu adalah gunung yang mistis ya. Gunung Salak sama Gunung Arjuno. Aku lupa Gunung Salak sama Gunung Arjuno katanya kayak gitu. Katanya itu mistisnya itu banyak banget kejadian-kejadian mistis di situ, dan aku belum pernah nemuin cerita untuk pendakian Gunung Salak. Mungkin teman-teman mungkin ada yang pernah ngalamin ini, mendaki di Gunung Salak, bisa langsung aja kirim-kirim ceritanya ke podcast Kisah Horor. Mantap kan? Oke, next ke cerita berikutnya. Judulnya adalah Misteri Rumah Lamaku. Dulu, waktu aku masih SD, aku tinggal di kota Pacitan. Tapi sekarang aku udah tinggal di kota Jember, karena aku ikut ortuku yang pindah rumah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja menuju cerita. Di rumah lamaku, ada beberapa misteri yang sulit diterima akal sehat. Misteri yang pertama, jika kita sendirian malam-malam di rumahku jika sendirian malam-malam di rumahku, pasti rasanya kayak ada orang lain yang sedang mengintai kita. Misteri kedua, setiap malam tertentu pasti terdengar suara orang mandi di kamar mandi belakang. Dan ketika mau dilihat siapa yang mau mandi, suara-suara itu lenyap begitu saja. Misteri yang ketiga, setiap malam selalu ada orang yang mengetuk pintu, dan ketika dibuka tidak ada seorang pun di depan pintu. Misteri yang keempat, ini cerita ayahku. Waktu malam-malam ketika ayahku mau buang air kecil ke kamar mandi, tiba-tiba ayahku melihat sosok tinggi besar yang menghalangi tepat di depan pintu kamar mandi. Dan ayahku tidak jadi buang air dan langsung tidur kembali. Yang kelima, ini pengalamanku. Ketika itu aku ditinggal sendiri di rumah karena ada urusan keluarga. Malam itu seingatku, Senin malam, keluargaku pergi ke rumah sakit karena saudaraku ada yang kecelakaan. Aku tidak ikut karena aku malas banget. Setelah ayah, ibu, dan adikku pergi, aku langsung lihat TV di ruang tengah. Tapi tidak lama kemudian kayak ada yang lari di belakangku. Aku tengok ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Setelah itu pintu kamar yang dekat ruang keluarga terbuka tertutup sendiri. Setelah tak tahan dengan aksi hantu-hantu itu, aku pergi ke rumah tetangga sampai nunggu keluargaku pulang. Singkat, kurang greget ya, karena ini nggak ngerti. Aku kotanya di Pacitan tapi nggak ngerti letaknya itu di desa apa mungkin di daerah kecamatan apa, dan apa ya, mungkin Halu kali ya lu ya, Halu, karena biasanya aku juga kayak gitu, karena emang setiap rumah itu pasti nggak setiap rumah aja sih, setiap bangunan
entah itu rumah kantor, rumah sakit atau lain-lain, itu pasti ada penunggunya sebelum kita gitu kan. Maksudnya penunggu yang berbeda dengan kita. Pasti itu yang tugasnya adalah menjaga bangunan ini gitu. Karena mungkin sebelum kita menempati itu pasti dulunya lokasi ini bekas apa kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku kayak gitu, aku kan sering tuh dulu ditinggal di rumah sendirian. Apalagi waktu kecil kan, waktu zaman masih SD juga, waktu bapakku masih dinas, mamaku masih kerja, itu kan sering ditinggal di rumah sendirian. Kadang itu juga kayak gitu, ngelihat apa kayak ada yang memperhatikan, ada yang kayak ada yang ngawasin, kayak ada yang malah sering itu ini tembok, sering ada kayak yang mukul-mukul, padahal posisi tembok itu sebelah itu nggak ada tetangga gitu. Maksudnya sebelah tembok yang terdengar bunyi-bunyi itu nggak ada rumah gitu loh. Dan sisi kanan sisi kirinya itu dulu itu masih apa ya, nggak mungkin lah tengah malam itu tetangga itu ngetok tembok juga kan, nggak penting banget gitu loh, mau maku apaan gitu loh. Dan sampai sekarang waktu aku pindah di rumah yang sekarang, karena yang rumah lama itu ditempatin sama kakak aku, di rumah yang sekarang itu masih sering sih kayak gitu. Bahkan yang aku ceritain kemarin, yang masih aku ngepodcast di episode pertengahan itu, banyak banget gangguan makhluk astral yang ada di rumahku, termasuk suara ketawa yang udah pernah aku kirim di feed Instagram podcast kisah horor. Itu kejadian real banget, real, nggak pernah aku gimmick-gimmickin, setting atau kayak gimana pun, karena posisinya juga itu sering suara kayak ketawa, abis itu diem. Dan itu merindingnya sih beda sih, kalau aku merindingnya paling seketika merinding, abis itu udah. Tapi sekarang alhamdulillah udah gak ada gangguan lagi ya, udah gak tahu kemana sekarang setannya, udah pergi, males di rumahku. Kayak gitu. Jadi menurutku sih hal yang wajar sih kalau itu. Gangguannya juga gak begitu ekstrim juga, karena menurutku ya mungkin tugasnya cuma ngasih tahu kalau hey, aku tuh lagi aku ini ada loh di sini kayak gitu. Ibaratnya dia tuh cuma pengen kenalan aja gitu, nggak terlalu mengganggu yang ekstrim banget. Kecuali kayak cerita yang sebelumnya yang dulu itu yang episode berapa ya, yang dia cerita sampai lupa aku, yang ada yang ceritanya yang sampai ganggu banget, sampai tetangga diganggu, orang yang lewat diganggu. Itu episode berapa aku lupa. Itu udah ekstrim banget itu. Oke, next ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya berjudul Misteri Warung Setan. Warung setan. Ada nih di sini mie setan. Banyak mie setan. Oke, lanjut ya. Ceritanya waktu itu salah satu temen Ica, namanya Derry, cewek, pas itu sakit rahang mulut. Derry minta ditemenin Ica dan salah satu teman cowok, Aan namanya, untuk ke daerah Hegermanah. Hegermanah itu mana ya? Nyari tukang pijet yang bisa urut sakitnya itu. Namanya Pak Puih. Sekitar jam 5 sore mereka bertiga jalan ke sana, karena katanya gak terlalu jauh. Karena belum tahu tempatnya, ada warung pertama yang mereka temuin. Tanyalah di warung itu yang ada beberapa orang lagi pada nongkrong di situ juga. Pak, mau nanya, ke rumah Pak Puih arahnya kemana ya? Tanya Ica. Salah satu bapak nanya balik. Kalian naik motor? Ica jawab. Jalan kaki. Terus bapak itu jawab. Kalian jalan lurus, belok kiri, jalan sampai mentok. Nah, ada rumah ijo, rumahnya di sampingnya. Terus mereka bertiga jalan.
sampai nemuin 2 persimpangan. Hal aneh sedikit terjadi. Entah apa yang buat mereka lupa, akhirnya pada belok kanan. Bukan kiri yang dikasih tahu bapak warung itu. Jalanan sepi. Pas agak lumayan masuk jalan itu, akhirnya mereka dengar gonggongan anjing. Tapi nggak dihiraukan karena nggak tahu ada di mana anjingnya. Nah, akhirnya nemuin warung kedua. Niatnya mau nanyain rumah Pak Puih si tukang pijit itu. Pertanyaan sama dan jawaban sama seperti warung pertama. Anehnya, penjaga warung itu muncul tiba-tiba dari bawah meja dagangannya, dan wajah orang itu datar. Pas jalan ke arah yang ditunjukin sama penjaga warung, ada sebuah jalan berlubang dan kanan jalan ada pohon bambu. Setelah jalan agak menjauh dari warung itu, tiba-tiba ada motor dari belakang kasih klakson. Hilang pas di tempat gelap. Tapi mereka tetap jalan, belum nemu juga rumah hijau itu. Dari situ sampai warung ke-6, kebetulan Ica ngitung warungnya. Jawaban tiap penjaga warung sama, seperti warung pertama. Kalau yang mukanya datar dimulai dari warung kedua. Nah, yang berbeda ada di warung ke-7. Kira-kira jawabannya gini. Kalian lurus, nanti ada jalanan gelap. Setelah itu kelihatan lampu kuning sama atap gubuk. Itu rumahnya. Agak curiga. Ica baca ayat kursi dalam hati sambil jalan. Tapi anehnya, baru separuh lupa. Gitu terus dan sebelum sampai ke jalan gelap itu, kali ini tiba-tiba mobil udah ada di belakang mereka sambil kasih klakson juga. Terus hilang di telan jalan gelap. Mereka jalan udah selangkah di jalan gelap itu. Kebetulan mereka jalan sejajar dan pada merinding. Dan makin merinding di saat bersamaan, tiba-tiba ada suara bebek kira-kira 5 ekor. Mereka berhenti nyari bebeknya, tapi nggak ada. Pas langkah kedua, suara bebek itu makin banyak. Mereka takut karena gelap juga. Akhirnya mereka balik lagi. Niatnya mau ambil motor. Pas lagi jalan balik, Ica, temen gue ini lihat sosok anak kecil, cewek, membelakangi mereka. Jadi cuma lihat rambutnya panjang, pakai dress putih, lagi main sendiri tengah malam. Dia ngasih unjuk ke Aan dan Derry, tapi nggak lihat. Akhirnya mereka memutuskan untuk cerita keanehan pas sampai kos. Bentar, gimana? Oh ya. Bentar. Nah ini. Masing-masing cerita keanehannya. Perjalanan pulang sempat 7,5 jam, padahal deket. Mereka merasa baru 1-2 jam aja sejak jalan jam 5 sore. Soalnya mereka sampai kos jam 12:30 malam. Terus jalanan setiap abis tanya warung pasti ada jalan berlubang dan pohon bambu di kanan jalan. Terus si Ica lihat cewek anak kecil main sendiri tapi pada nggak lihat. Suara anjing dan bebek yang nggak tahu wujudnya ada di mana. Keesokannya Ica nanya ke temen yang kos di Heger mana tentang pohon bambu itu. Temennya itu nanya ke ibu kosnya. Katanya daerah itu gak ada pohon bambu. Yang diceritain itu ternyata persawahan luas. Ica dan 2 temannya yang ada rasa penasaran pengen balik lagi ke sana. Tapi gak boleh sama abangnya Derry.
Soalnya dia telepon abangnya yang agak ngerti dunia lain. Setelah dia sembuh, diurut sama tukang pijit lain. Dia ceritain ke abangnya kejadian malam itu. Malah abangnya bilang kalau nerusin jalan gelap itu mereka bakal gak bisa pulang selamanya. Nah, 15 hari setelah itu Aan sakit DBD yang gak wajar selama sebulan. Setelah Aan sembuh, Ica sakit lumpuh, gak bisa jalan 6 bulan. Kayaknya suara anjing, bebek, klakson motor, dan mobil itu pada ngingetin supaya mereka gak terusin sepanjang jalan aneh itu. Gitu ceritanya. Lumayan serem juga ya. Tapi ya ngapain juga ya malam-malam ke tukang pijit gitu. Kenapa nggak ke tukang pijitnya waktu siang atau pagi gitu kan. Terus disasarin sampai warung ke-7. Dan efek dari mereka jalan ke sana, yang si temen siapa tuh tadi, si Aan sakit DBD yang gak wajar, terus selama sebulan, lama juga ya DBD sebulan yang gak wajar, karena biasanya DBD udah nyampe 7 hari itu udah bahaya banget. Apalagi si Ica lumpuh gak bisa jalan sampai 6 bulan. Itu kalau misalnya nggak ada pertanda dari mobil, klakson mobil, ataupun mungkin suara anjing ataupun bebek, itu pasti dia katanya sih mereka nggak bakalan balik ke dunia nyata kayak gitu ya, atau bisa dibilang mereka masuk ke dunia lain. Tapi aku masih penasaran, tadi daerah mana sih? Daerah Hegar mana itu mana ya? Coba ya kita cek ya. Hegar mana? Hegar mana itu daerah Cikancung, Bandung, daerah deket Garut katanya kayak gitu. Dan katanya desa ini masih seperti kayak pedalaman gitu ya. Desa Hargarmana salah satu dari 17 desa yang ada di Kecamatan Bayongbong yang terletak kurang lebih 5 km ke arah barat dari Kecamatan Bayongbong. Desa Hargarmana mempunyai wilayah luas 250 hektar persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 4.453 jiwa gitu. Yang dekat dengan sebelah utara itu Gunung Cikuray, sebelah timur itu Desa Sirnagali, sebelah selatan itu Desa Salakuray, sebelah barat Desa Sukarame gitu. Oke. Ada ya, aku kira ini nggak ada gitu namanya Desa Hegar mana, karena rasanya kayak aneh gitu ya. Maksudnya namanya itu kayak aneh banget, Hegar mana. Kayak nama-nama desa yang ada di barat-barat gitu, maksudnya di luar negeri kayak gitu kan. Tapi ini serem banget sih ya, serem banget, dan gak bisa ngebayangin. Lagian juga malam-malam ngapain juga ke tukang ngurut gitu, kan bisa pagi gitu. Gitu deh. Udah berapa menit ini? 33 menit. Oke lah, kita lanjut cerita satu lagi ya. Oke. Ini judulnya adalah Mitos Nenek Sakiyah. Assalamualaikum, ketemu lagi denganku Bismi dari Aceh. Oke kak, aku mau cerita nih. Beberapa bulan yang lalu, ya sekitar bulan Januari, aku singgah di rumah sepupuku di Aceh Timur.
saya menjenguk bibiku yang sakit. Aku juga ikut membantu pamanku mengurusi toko bukunya. Nah, di tempat bibi dan pamanku tinggal, pernah ada mitos kalau misal ada seorang gadis yang duduk di rumah dengan sendirian, maka dia akan didatangi oleh nenek Sakiyah, dan pernah ku dengar lagi nenek Sakiyah ini sangat suka dengan para gadis, apalagi yang masih perawan. Sore itu hujan gerimis mulai turun. Aku bersama bibi di rumah, sedangkan paman dan Diva sepupuku sudah duluan pergi ke toko buku. Lantas bibi menghampiriku seraya berkata, "Bis, bibi keluar sebentar ya," begitulah katanya. "Lah, jangan Bi, kan bibi masih sakit," jawabku. "Gak apa-apa, sebentar aja ya, gak lama kok," begitulah katanya. Akhirnya dengan perasaan yang khawatir karena kondisi bibi yang lumayan belum sembuh itu, aku mengizinkannya untuk keluar. Pada saat bibi pergi, aku mulai teringat tentang cerita nenek Sakiyah yang dikatakan teman di kampung pamanku itu. Apalagi diriku yang masih 18 tahun ini membuatku agak ketakutan sendirian di rumah. Aku lantas ke kamar mengambil handphone dan membuka WhatsApp dari grup alumni SMA 2019. Biasalah, yang dibahas pasti adakan bukber pada puasa nanti, padahal ini baru saja bulan Januari. Tiba-tiba, dari kejauhan aku melihat seorang nenek sedang melayang di bawah pohon sawo matang. Aku mendekati tepi jendela agar dapat melihat jelas penampakan yang kulihat itu. Tapi, anehnya, nenek yang jauh itu seakan-akan ikut mendekat ke arahku di tepi jendela ini. Aku mundur, nafasku agak terasa sesak. Ditambah, gerimis membuatku semakin takut. Memang kampung pamanku ini lumayan angker, kata orang-orang desa tetangga. Aku berlari ke ruang tamu. Agak pangling sendiri mau kemana dan lari kemana, dan tak terasa aku seperti melihat penampakan nenek Sakiyah di ruang tamu, tapi agak samar-samar. Kadang semuanya hitam di mataku. Hampir saja aku rubuh ke lantai, tapi untung saja bibi datang dan menangkapku yang hampir jatuh pingsan. Kemudian aku dibaringkan di atas sofa. Kemudian aku ceritakan pada bibi apa yang baru saja aku alami. Tapi anehnya bibi tak percaya apa yang aku ceritakan. Bibiku memang orang yang sangat sulit percaya tentang makhluk astral, apalagi tentang adanya hal gaib dan mitos apapun itu. Setelah paman pulang dari toko buku, aku mulai menceritakannya padanya, dan saat itu pula paman memarahi bibi, berkata, "Mengapa meninggalkanku sendirian di rumah?" Lantas bibi tak bisa berkata apa-apa, karena setauku bibi sangat tidak berani melawan perkataan paman. Nah, itulah Kak, mitos yang ada pada desa pamanku. Tapi entah ini benar atau tidak, tapi jujur aku mengalaminya sendiri. Tapi masih saja banyak orang yang tak percaya akan hal ini. Tapi banyak juga para remaja di desa pamanku itu yang mengalaminya juga loh. Mau percaya atau tidak, itu terdapat pada diri kita masing-masing. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita dapat cerita dari Aceh cuy. Aduh, jauh banget Aceh. Tapi kalau menurutku sih ini mitos ya. Mitos yang sudah dikembangkan oleh masyarakat sekitar, yang sehingga membuat makhluk astral, namanya jin ya. Jin itu kan bisa bisa menyerupai apapun itu, bisa menyerupai menjadi wajah kita, bisa menyerupai menjadi hewan, bisa menyerupai jadi Lee Min Ho, apa jadi
anggota BTS kayak gitu-gitu ya. Dan menurutku dari mitos yang sudah dikembangkan oleh masyarakat sekitar yang ada di sana, sehingga membuat suatu energi untuk membuat jin ini bisa menyerupai sosok tersebut, sehingga mitos tersebut menjadi kenyataan dan meneror siapa aja yang beruntung menemunya kayak gitu ya. Kalau menurutku sih mitos itu tuh nggak ada. Maksudnya mitos nenek Sakiyah ini ya, dari cerita itu nggak ada. Tapi karena sudah berkembang dan sudah menjadi suatu obrolan masyarakat turun-temurun, sehingga menjadi suatu energi yang kuat dan membuat makhluk astral itu yang ada di sana menyerupai sosok nenek Sakiyah tersebut. Kayak gitu sih ya. Ini sih pengalamanku dari guru-guru agama dulu itu kayak gitu. Karena memang jin itu ditugaskan untuk mengganggu manusia dengan cara menyerupai apapun itu. Kayak genderuwo aja dari cerita yang lalu, cerita episode sebelum-sebelumnya, genderuwo aja bisa menyerupai sosok orang yang dekat dengan kita. Misalnya kita sudah bersuami, dia bisa menyerupai sosok seperti suami kita, dan bisa membuat ibaratnya itu kayak tidak ada bedanya gitu loh dengan sosok orang yang terdekat kita. Jadi ya menurutku ini mitos aja sih sebenarnya kayak gitu. Oke. Kayaknya udah cukup ya, udah 4 cerita yang udah aku bacakan. Cerita pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan menurutku yang serem sih cerita pertama, Gunung Semeru. Sama yang tadi ya. Apa tadi? Aku lupa. Yang tadi tuh yang warung setan tadi. Itu serem menurutku. Greget banget itu ceritanya. Dan mungkin aku butuh untuk cerita-cerita yang kayak gini. Karena kayaknya kalau cerita-cerita kita untuk cerita horor masalah di lokasi yang pedalaman atau di desa ataupun di gunung itu sangat ekstrim banget, sangat serem banget karena jauh dari keramaian ya. Ibaratnya kan kalau kita diganggu hantu di lokasi keramaian itu udah biasa. Tapi kalau misalnya hantunya itu ada di lokasi yang sangat sepi seperti di pedesaan ataupun di gunung, itu bisa dapet banget gitu seremnya. Dan aku butuh cerita itu sebanyak-banyaknya. Oke, thank you banget udah ngedengerin podcast kisah horor di episode 76. Nantikan episode ke-77. Dan jika kalian itu mempunyai cerita-cerita horor, entah itu pengalaman dari kalian sendiri, kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, teman, saudara, tetangga, pacar, selingkuhan, atau siapapun itu, kalian bisa langsung ngajak kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com, podcastkisahhoror@gmail.com, ataupun DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan jika kalian males banget buat ngebuka di email, kalian bisa langsung aja kirimnya ke Google Form. Kalian mampir aja ke podcast kisah horor Instagram, di situ ada link tree. Kalian tinggal klik aja link tersebut dan di situ nanti terdapat 3 link yang menunjukkan ke Google Form untuk berbagi cerita, link untuk ke channel YouTube aku, dan link untuk ke Spotify. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update cerita-cerita horor terbaru, karena podcast kisah horor bisa langsung didengarkan di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor, karena podcast kisah horor belum eksklusif di Spotify, jadi masih ada di platform-platform lainnya kayak gitu ya. Ya semoga aja langsung dikontrak sama Spotify. Aduh, alhamdulillah banget lah kalau dikontrak. Kayak gitu. Dan terima kasih udah mendengarkan podcast kisah horor di episode 76. Nantikan podcast kisah horor di episode 77. Dadah.